Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan silakan komen. Nah, di sini bagi anda semua terima kasih. Semoga anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Bagi tuan semuanya yang ingin komen silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Kembali kita membaca atau mengomentari foto-foto. Nah, foto yang ada tulisannya. Nah, yang pertama ada sebuah foto. Nah, guru dengan muridnya sungguh kocak. Gurunya berkata, "Budi, ini kenapa jawaban ulangamun salah semua?" Lalu Budi pun berkata, "Ya begitulah cowok bu, selalu salah di mata cewek." Ini Budi penganut prinsip wanita. Nah, satu, wanita tidak pernah salah. Dua, jika wanita salah maka kembali ke peraturan satu. Nah, mungkin Budi penganut paham itu. Nah, ini orang anak SD. Selanjutnya ada foto. Nah, ada foto yang bertulisan kedua atau seseorang yang bisa dijadikan ikutan atau seseorang yang bisa dicontoh. Kedua, di foto ini menyebutkan adalah mereka yang istiqomah atau terus-menerus dan mampu memberikan banyak manfaat kepada umat. Jadi menurut foto ini, seseorang yang bisa dicontoh adalah seseorang yang selalu bisa memberikan manfaat kepada orang yang mau mencontohnya, sehingga mereka yang mau mencontoh dijadikan contoh dalam kebaikan. Mohon maaf, sehingga mereka dijadikan contoh dalam kebaikan. Artinya orang-orang yang bisa memberikan contoh atau memberikan manfaat kepada orang lain itu bisa dijadikan contoh. Termasuk sebagai ikutan kita adalah para pendakwah, dai itu pendakwah, ustadz, maha guru, alim, orang yang banyak ilmunya, ulama yang nasihatnya selalu mengajak pada kebaikan. Nah, jadi di foto ini mengatakan adalah seseorang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu bisa menjadi ikutan atau bisa menjadi contoh panutan bagi orang yang ingin mencontohnya. Jadi terutama seorang ayah yang bisa menjadi contoh bagi anaknya, bisa menjadi cermin, bisa seorang ibu yang dicontoh anaknya, atau seorang guru yang memberikan contoh kepada murid-muridnya atau bisa ditiru oleh murid-muridnya, ataupun para umat, para jemaah yang mencontoh para ustadz, kiai. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak, bunda-bunda, ayah-ayah, para kiai, ustadz semuanya, mohonlah berikan perilaku yang baik kepada anak, sehingga kepada anak, kepada murid, kepada umat, sehingga umat, murid, dan anak bisa mencontoh kita, bisa mencontoh yang baik. Nah, dimohon untuk tidak memberikan contoh yang tidak baik. Di berita sangat banyak seorang yang dianggap kiai, seseorang yang dianggap ustadz memberikan contoh yang tidak baik, sampai-sampai dia menghamili santriwatinya,
sampai melakukan perbuatan yang tidak bagus. Nah, itu tidak bisa dicontoh. Ada seorang guru yang menghamili muridnya dan lain sebagainya. Ada seorang orang tua yang membunuh anaknya waktu corona dulu, dan lain sebagainya. Jadi kita para orang tua berikanlah contoh yang baik kepada anak-anak kita, murid-murid kita, umat kita. Malu, jangan bikin malu. Semoga kita semua bisa menjadi ikutan bagi anak kita, bisa jadi ikutan yang bagus, bisa menjadi contoh tauladan yang bagus bagi murid-murid kita, bagi para jamaah kita, dan juga bagi seorang kakak yang bisa menjadi panutan bagi adiknya pun, dan kita semua bisa melakukan itu sehingga tidak ada yang bisa meniru kita. Zaman sekarang banyak anak-anak sangat miris, banyak anak-anak yang terpengaruh menggunakan kata-kata kotor, toksis yang tidak bagus, gara-gara main game. Mereka mengikuti perkataan orang-orang yang live streaming di game, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Sangat miris. Semoga kita doakan bagi anak-anak kita, murid-murid kita, umat-umat kita semuanya diberikan kesehatan yang bagus, diberikan perangai yang baik, dan bisa menjadi kebanggaan Nabi Muhammad. Nah, terutama kita semua bisa menjadi kebanggaan Nabi Muhammad. Kita lanjut. Nah, anda semua yang mulia, kita lanjut ke foto selanjutnya. Nah, sini ada anak kecil, ngantuk banget, pengen tidur, tapi bingung lagi nggak megang duit, takut mimpi makan bakso, nanti aku bayarnya gimana? Nah, ini lucu-lucuan. Lanjut ke video selanjutnya. Lalu ada lagi foto selanjutnya. Nah, foto seorang perempuan yang di depannya bahagia, tapi ternyata di belakangnya dia sedang menangis. Ini sangat banyak. Nah, orang-orang yang di depan terlihat tegar, terlihat tidak ada beban, tapi ternyata mereka mempunyai tekanan batin yang luar biasa. Di foto ini ada tulisan, sabarlah diriku. Sabar itu bertahan untuk tidak menceritakan kesedihan dan kesusahan kita kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, jadi di foto ini menjelaskan bahwa bertahanlah kita untuk menghadapi betapa kejamnya keadaan ini tanpa menceritakan kesedihan kita atau masalah kita kepada orang lain. Cukup kita ambil wudhu, ampar sajadah dan sujud untuk melakukan sholat. Kita adukan semua masalah kita kepada Sang Pencipta, kepada Sang Penguasa. Tapi saya sampai sekarang tidak tahu. Ada dua pendapat yang saya dengar. Pendapat yang pertama adalah jika kita mempunyai masalah, itu jangan dipendam. Kita harus menceritakan kepada orang lain. Karena banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang menghilangkan hidupnya karena dia itu banyak masalah dan dia memendam itu. Nah, sedangkan pendapat kedua adalah jangan ceritakan masalahmu kepada siapapun kecuali hanya kepada Sang Pencipta. Nah, saya bingung. Bagi tuan-tuan semuanya yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Nah, semoga kita semua bisa bertahan di menghadapi kejamnya kehidupan ini. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita bahagia dunia dan akhirat. Nah, foto selanjutnya, ini hiburan
brand rokok yang bernama Sturgia punya anak yang diberi nama Filter. Hidup di kota LA, Los Angeles, lalu diculik oleh 234 pasukan Jisamsu, kemudian disembunyikan di gudang garam, dipukul sampai mentol. Setelah itu dibawa ke rumah sakit Marlboro, disuntik dengan jarum super dan sehingga bisa sembuh dengan sempurna. Nah, luar biasa. Pintar dia. Yang punya video ini pintar. Nah, yang punya foto, yang punya foto ini pintar. Yang punya foto saya izin untuk menjadikan foto Anda sebagai konten saya. Nah, bagi tuan-tuan yang punya foto seperti ini atau punya teks-teks seperti ini, silakan kirim di kolom komentar. Terima kasih. Nah, ini foto khusus untuk kita para jomblo atau para playboy atau para orang-orang yang suka bermain dengan lubang buaya. Nah, di foto ini mengatakan bahwa ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Ada tulisan KUA. Nah, seperempuannya berkata, "Siapa suruh gombal terus?" Lalu laki-lakinya berkata, "Kakak belum siap, Dek." Nah, ini ini banyak terjadi. Seorang laki-laki yang dia itu mencoba bermain dengan perasaan perempuan, padahal dia hanya bercanda. Nah, tapi perempuannya baper. Tapi ternyata laki-lakinya itu hanya bercanda sehingga perempuannya sakit hati, bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan yang lebih parahnya adalah mereka bermain-main dengan lubang buaya hanya untuk mendapatkan kepuasan. Setelah puas, baru si perempuan dibuang. Bahkan ada yang hamil di luar nikah, bahkan ada yang selingkuh, bahkan ada yang pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, semoga anak perempuan kita, istri-istri kita, ibu-ibu kita, semua keluarga perempuan kita dihindarkan dari buaya-buaya darat, dihindarkan dari perbuatan yang tidak baik, dihindarkan dari pemerkosaan dan lain sebagainya. Dan bagi kita laki-laki, semoga kita bisa berubah sedikit demi sedikit, dan semoga kita bisa bertahan dari godaan syaitan. Bertahan dari godaan syaitan. Ada sebuah cerita yang mana ada seorang laki-laki yang mana laki-laki itu suka bermain perempuan. Lalu ada temannya menegurnya, "Kenapa kamu suka bermain perempuan?" Lalu laki-laki itu berkata, "Karena aku suka." Lalu temannya itu berkata, "Lalu bagaimana jika perbuatan itu terjadi kepada ibumu, atau adik perempuanmu, atau kakak perempuanmu, atau tantamu, atau keluarga perempuanmu?" Lalu laki-laki yang suka bermain perempuan ini terdiam. Jadi bagi ini hanya untuk pengingat bagi diri saya pribadi dan kita semua sebagai laki-laki. Jika kita ingin mempermainkan perempuan, maka ingat bagaimana jika itu terjadi kepada ibu kita, kepada anak perempuan kita, atau terjadi kepada adik kita perempuan kita, kakak perempuan kita, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini ya saatnya penutupan. Nah, terima kasih kepada Anda semua sudah mau menemani saya di video ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Siapa yang mau komen, silahkan komen di kolom komentar, like, share, komen, subscribe. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Mohon maaf jika ada salah. Salam. Terima kasih banyak
Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.